الله بن عبد الرحمن بن فضل ومشايخه وتلاميذه عنه وجميع شراح المختصر المحشر بشرح الى ارواح النبيين ومشايخه والانسان علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ان الله يغفر لهم ويرحمهم ويسلمهم الجنه والى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحه. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi ilmihi wa bi ilmina wa bi ilmi sa'iri salihin fid darain amin ya rabbal alamin. Wa yad'u fi sujudi rukbatayhi summa yadayhi summa jabhatahu wa anfahu. Ini masih membahas sunnah-sunnahnya salat sampai pada sunnah-sunnahnya sujud. Banyak sunnah-sunnahnya sujud, di sini disebutkan sebagian. Di antaranya adalah ketika orang itu sujud, wa yad'u fi sujudi rukbatayhi. Ketika sujud yang diturunkan dulu ke lantai, yang nyampe dulu ke lantai itu lutut, bukan tangan. Summa yadaihi, kemudian kedua tangan. Summa jabhatahu wa anfahu, kemudian dahi dan hidung. Itu. Kemudian dahi dan hidung secara bersamaan. Nah, jadi orang sujud itu kalau memang mampu ya, kalau orang mampu normal, jadi sujud itu dari i'tidal Allahu Akbar lah. Lutut dulu, baru tangan. Bukan tangan dulu, tapi lutut dulu. Ini kalau orang normal. Tapi kalau orang punggungnya sakit atau orang udah tua nggak bisa. Kalau dipaksa lututnya dulu gelundung nanti ya, gelundung. Jatuh malah. Tangannya dulu kalau orang tua. Alhamdulillah masih muda diamalkan sunnah ini. Kalau udah tua, ya semoga sampai tua bisa ngamalkan kayak gini kayak Imam Abu Syuja ya. Imam Abu Syuja itu umurnya 160. Umur 160 semuanya normal. Jadi matanya enggak rabun. Enggak rabun. Umur 160 tahun. Matanya enggak rabun, telinganya normal kayak orang umur 20 tahun. Matanya normal, telinganya normal, lisannya fasih normal. Kemudian semua persendiannya normal. Enggak ada nyeri-nyeri sendi, asam aurat, enggak ada ya. Gitu. Aneh-aneh itu enggak ada. Beliau ditanya, "Syekh, apa rahasia Anda? Kok bisa seperti itu? Umur 160 tahun, semua anggota badan Anda terjaga." Jawaban beliau, "Hafidna hafiz sighar, fahafidahallahu lana fil kibar." Jadi hafidna hafiz sighar. Saya menjaga anggota badan itu ketika masih muda. Saya jaga dari maksiat, dan matanya tidak digunakan untuk maksiat, telinganya tidak digunakan untuk maksiat, lisannya tidak digunakan untuk maksiat, seluruh badannya tidak digunakan untuk maksiat, semuanya untuk taat. Hafidna hafiz sighar. Kami menjaga anggota badan itu ketika masih muda. Itu tidak dikasih makan makanan marot-marot itu ya, yang dibeli di Alfamarot atau Induh Marot ya. Nah, jadi menghindari makanan-makanan Alfamarot dan Induh Marot, akhirnya bebas dari marot. Itu. Dan juga dijaga dari maksiat. Fahafidahallahu lana fil kibar. Karena saya menjaga ketika masih muda, dibalas oleh Allah. Fahafidahallahu lana fil kibar. Allah menjaganya untukku ketika aku sudah tua. Nah, itu. Semoga kita seperti itu ya. Itu. Masih muda dikasih taufik untuk bisa menjaganya, sehingga ketika tua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang masih mampu sujud dengan cara seperti ini, ya ini sunnahnya. Jadi yang turun dulu lutut. Setelah lutut nyampe baru tangan. Setelah itu dahi dan hidung. Hidungnya ditempelkan juga. Makruh hidung nggak ditempelkan karena ada yang mengatakan wajib. Nggak wajib, kalau dahinya wajib ya. Dahi wajib. Hidung nggak wajib. Tapi ada qaul yang mengatakan wajib karena itu makruh. Hidung nggak ditempelkan. Hidung ditempelkan juga ke tempat sujud. Jangan sujud pakai ubun-ubun sini. Sujud itu pakai dahi, sebagian orang sujud pakai ubun-ubun, tidak sah. Yang ditaruh bukan ubun-ubun, tapi dahi jabhah. Ini yang ditaruh, bukan ubun-ubun. Kalau ubun-ubunnya yang ditaruh tidak sah dan pasti hidungnya tidak nempel. Dahi mungkin sebagian nempel, tidak apa-apa sebagian. Tapi yang sempurna itu dahi nempel, hidung juga nempel ke tempat
sujud itu. Jadi lutut dulu, kedua tangan, kemudian dahi dan apa? Hidung. Ini sunnahnya. Wa yadau fi sujud rukbatahi, kedua lututnya, summa yataihi, kemudian summa berarti tartib, kemudian kedua tangan, summa jabhatahu wa anfahu. Kalau summa tartib urut, kalau waw limutlaqil jam'i. Nah, ini bareng diterangkan dalam oleh fuqaha, maksudnya bareng. Dahi dan hidung itu nempelnya bareng gitu. Bukan dahi dulu kemudian hidung, enggak, bareng aja udah. Naruhnya secara bersamaan. Sudah, ini sebagian kesunatan di dalam sujud. Kemudian beralih kepada kesunatan setelahnya. Wa yaqulu bainas sajdatain. Dia sunat membaca zikir di antara dua sujud, yaitu ketika julus. Ketika julus bainas sajdatain, ketika duduk di antara dua sujud, itu sunnah baca zikir. Apa zikirnya? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, sunat baca ini. Rabbighfirli, ya Allah, ampunilah apa? Dosa-dosaku. Itu, ampunilah dosa-dosaku. Baik yang sudah terjadi ataupun yang akan terjadi. Itu, ampuni dosa-dosaku. Warhamni, berilah aku rahmat. Apa ada aneh? Apa ada orang nggak dapat rahmatnya Allah? Ada. Ada nggak orang nggak dapat rahmatnya Allah? Setiap orang, nggak ada yang lepas dari rahmatnya Allah. Semua dapat rahmatnya Allah. Nafas kita rahmat, iya kan? Detak jantung kita rahmat, itu. Kemudian apa? Mata kita rahmat, telinga kita rahmat, semua rahmat. Apa ada orang hidup tanpa rahmat? Lah kok minta rahmat? Ini bukan rahmat biasa, rahmat spesial, itu. Tambahan rahmat. Jadi warhamni maksudnya rahmatan wasi'atan ta'ummu jami'a dunyaya wa akhirati. Itu. Jadi rahmat yang luas, baik rahmat dunia maupun rahmat akhirat, ini yang diminta. Tapi kalau sekedar rahmat, semua orang pasti tidak usah diminta, pasti dapat rahmat. Enggak dapat rahmat Allah, hilang dia. Bukan hanya balik jadi asalnya mani, enggak, tapi hilang dari dunia ini, alam ini. Enggak ketemu ceritanya, udah hilang. Gitu. Kalau rahmat semua orang dapat. Yang diminta di sini rahmah wasi'ah. Itu. Rahmah wasi'ah ta'umu jami'a dunyaya wa akhirati, yang mencakup dunia dan akhirat. Gitu. Wajburni, majburni maksudnya apa? Ai aghnini wa aslih li sya'ni. Kayakanlah aku, kaya zahir batin, tidak butuh kepada makhluk, hanya butuh kepada selain, enggak, tidak butuh kepada selain Allah. Jadilah aku orang yang cukup. Jadikanlah aku orang cukup. Wa aslih li sya'ni, dan baguskanlah, perbaikilah segala urusanku. Itu maksudnya wajburni. Warfa'ni, tinggikan derajatku. Itu warzuqni. Itu. Warzuqni, berilah aku rezeki. Ada orang yang enggak dapat rezeki? Semua orang dapat rezeki. Semua orang dapat rezeki. Rezeki itu manfaat, sesuatu yang manfaat, zahir maupun batin. Setiap kita tidak pernah lepas dari rezeki. Atau orang nggak punya fulus sama sekali, utangnya numpuk, tetap punya rezeki dia. Dia masih bisa makan walaupun utang. Itu rezeki, manfaat kan. Coba kalau udah tidak punya fulus, nyari utangan tidak nemu, perut lapar. Dapat utangan itu rezeki sudah ya. Dapat utangan itu dari rezeki. Masih bisa bernafas itu rezeki. Itu jantung masih berdetak itu rezeki. Lah, ada orang yang lepas dari rezeki. Lah kok minta rezeki? Rezeki di sini maksudnya ay rizqan halalan, la ta'aba fihi wala minnata li ahadin fihi, rezeki yang halal, yang tanpa harus susah payah, datang secara tiba-tiba, tidak disangka-sangka, tidak usah capek-capek, itu. Wala minnata li ahadin fihi. Dan tidak ada minnah, tidak usah capek tapi tidak ada minnah. Tidak ada jasa pada orang lain yang bisa diungkit-ungkit, itu enggak, itu ya datang dari Allah dengan sangat mudah tanpa ada minnah. Itu maksudnya warzuqni, jadi rezeki yang halal yang enggak ada taabnya, itu enggak ada taabnya. Nah. Kemudian wa'afini, selamatkan aku, ai idfa'anni balaya dunya wal akhirah. Itu afiyah itu selamat. Afiyah itu selamat. Jadi selamat dari balak dunia,
selamat dari bala akhirat. Afiyah ini doa yang harus selalu kita minta. Doa apapun, kita minta apapun pada Allah, jangan lupa minta afiyah. Minta kaya yang disertai afiyah. Minta ilmu yang disertai afiyah. Minta apa saja yang disertai afiyah. Minta kaya, dikasih kaya, tapi sakit terus, ke rumah sakit terus, buat apa? Nggak ada afiyahnya ya. Afiyah apa? Kaya yang afiyah. Dikasih ilmu yang afiyah, nggak disertai kibir, ujub, riya, hubur dunia, hubur riasa, dan hubul jah. Nggak disertai itu. Ilmu yang disertai tawadhu, yang ikhlas, amal, khauf, lah seperti itu. Jadi selamat. Karena itu selalu kita harus selalu dalam setiap doa apapun jangan pernah lupa minta doa afiyah, selamat. Hakikatul afiyah itu apa? Itu. Kadang ada orang itu sakit tapi dikasih afiyah oleh Allah. Hakikatul afiyah itu adalah salamatul qalb anil i'tirad 'ala Allah. Ketika hati kita tidak punya i'tirad, protes kepada Allah, kepada takdir Allah. Ini hakikatul afiyah. Salamatul qalb anil i'tirad 'ala Allah. Itu hakikatul afiyah itu. Hakikatul afiyah itu. Tapi semoga kita dikasih afiyah zahir batin, dunia dan akhirat. Nah, ini doa yang disunatkan ketika apa? Julus bainas sajdatain. Kalau imam cukup baca ini aja. Kecuali imam yang memenuhi beberapa syarat kemarin. Maksurin, iya kan? Lam yatra ghairuhum, radu bitatwil, dan seterusnya. Berapa syarat? 5 ya. Kecuali imam yang memenuhi 5 syarat yang sudah diterangkan kemarin, tidak apa-apa baca tambahannya. Ada tambahannya, Rabbi habli qalban naqiyan, qalban taqiyan, naqiyan minasyirki bariyan, la kafiran wala syaqiyan. Rabbi ighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal a'azzul akram. Itu tambahannya. Orang sholat sendiri silahkan baca itu. Orang jadi imam yang memenuhi 5 syarat kemarin, silahkan ngasih tambahan ini. Atau makmum yang imamnya baca panjang, silahkan baca ini. Kalau makmum imamnya baca pendek, ya udah imamnya bangun aja, cukup baca yang disebutkan di matan ini saja. Ya, itu. Nggak usah manjang-manjangkan. Imam bangun segera bangun, udah. Nggak usah yahanu, ngambil yang sempurna. Udah imamnya bangun, pokok ngelakukan yang ada ini, yang di matan ini sudah selesai. Nggak usah lanjutkan dengan tambahannya. Tapi imam dengan 5 syarat kemarin ya. Kalau tidak memenuhi 5 syarat kemarin, tidak usah kasih tambahan. Cukup apa yang ada di matan tersebut. Nah, ini doanya apa? Doa bainas sajdatain. Wahdini ya, berilah hidayah. Itu. Wa'afini wa'fu anni. Itu, ampunilah aku. Kemudian termasuk sunnah berikutnya, watusannu jalsatul istirahah fil ula wassalisa min ghairil maghrib. Itu disunnatkan duduk istirahat fil ula wassalisah min ghairil maghrib. Itu ketika habis rakaat pertama, dari sujud rakaat pertama mau bangun jangan langsung dari sujud bangun, tapi duduk dulu sebentar, duduk istirahat. Wassalisah rakaat ketiga juga demikian, bangun dari rakaat ketiga dari sujud itu jangan langsung bangun, duduk istirahat dulu baru bangun ke rakaat ketiga. Tapi ini min ghairil maghrib, dari selain salat maghrib. Kalau salat maghrib tidak usah duduk istirahat. Kenapa? Duduk tasyahud akhir. Kalau salat zuhur, asar, isya, ini kalau mau bangun dari sujud rakaat pertama, sujud kedua istirahat dulu. Bangun dari rakaat ketiga mau berdiri, duduk istirahat terlebih dahulu. Ini. Nah, seukuran berapa duduk apa? Duduk istirahat itu sebentar saja. Seukuran minimalnya julus bainas sajdatain. Minimalnya apa? Ya qadar subhanallah. Jadi duduk istirahat itu tidak usah lama-lama. Sebentar saja. Seukuran minimalnya julus bainas sajdatain. Berapa minimalnya julus bainas sajdatain? Ya duduk ma'at tumaknina. Ya udah segitu aja. Duduk istirahat ini sebentar saja. Ditambahi agak lama dari ukuran tumaknina itu makruh. Agak dilamakan makruh. Kalau lamanya
sama seperti apa? Tambahan julus baina sajdatain yang menyebabkan batal juga batal. Indah siapa? Indah Ibnu Hajar ya. Kemarin memanjangkan kan ada 2 rukun pendek dalam sholat itu apa? I'tidal dan julus bainas sajdatain. Memanjangkan julus bainas sajdatain membatalkan sholat. Seukuran apa memanjangkan ini? Ukuran memanjangkan yang membatalkan julus bainas sajdatain berapa? Ziyadah ala dzikril masyru' qadral aqallit tasyahud. Ya, qadra aqallit tasyahud. Jadi nambahi. Jadi waktunya lebih panjang daripada waktu yang cukup untuk baca zikir yang masyru'. Zikir yang masyru' yang di matan sama yang tambahannya tadi. Untuk baca zikir masyru' seukuran aqallut tasyahud. Kalau sampai lamanya seperti itu, duduk bainas sajdatain, maka batal. Begitu juga julus istirahah. Kalau panjangnya seperti itu, batal menurut Imam Ibnu Hajar. Jadi memanjangkan apa? Julus istirahah itu juga bisa batal. Kalau memanjangkannya seukuran memanjangkan yang bisa membatalkan di dalam julus bainas sajdatain. Ini menurut Imam Ibnu Hajar. Kalau Imam Romli enggak. Julus bainas sajdatain kalau dipanjangkan makruh gitu aja. Hatta 1 jam enggak batal. Makruh kalau Imam Romli. Enggak sampai batal. Loh kok demikian? Iya, kaidah fikihnya kan mengatakan apa? An-naflu awsa'u minal fardhi. Perbuatan sunnah itu lebih longgar hukumnya dibanding perbuatan yang fardu. Kalau julus bainas sajdatain ketat. Kenapa? Rukun kan? Fardu kan? Hukumnya lebih ketat. Kalau julus istirahah hukumnya sunnah, iya kan? Julus bainas sajdatain hukumnya fardu, rukun. Kalau julus istirahah hukumnya sunnah. Ya hukumnya sunnah dengan fardu tidak sama. Kaidah fikihnya mengatakan an-naflu awsa'u minal fardhi. Perbuatan sunnah hukumnya lebih longgar dibanding perbuatan fardu. Wadah? Nah, ini. Lebih longgar. Karena itu tidak batal kata Imam Romli. Kalau memanjangkan julus istirahat 1 jam, antum 2 jam julus istirahat misalnya, makruh. Jalsa istirahat itu. Sepakat itu. Jadi ini khilaf ya. Menurut Imam Hajar di tatwil itu batal. Kalau Imam Romli tidak, batal hanya makruh saja. Tidak. Nah, sunnahnya julus istirahat di matan ini terangkan kalau berdiri dari rakaat pertama dan berdiri dari rakaat ketiga selain maghrib. Itu, selain maghrib. Sebenarnya tidak hanya ini. Sunnahnya julus istirahat itu apa? Itu. Sunnahnya julus istirahat itu ba'da kulli sajdatin yakumu anha. Ini tempatnya julus istirahat. Ba'da kulli sajdatin yakumu anha. Setiap kali habis sujud, yang mana setelah sujud akan berdiri. Jadi kalau habis sujud mau berdiri, sunat dilakukan julus istirahat. Kita tahu sholat duha maksimalnya berapa? 8 kan ya, yang muktamad. Sholat duha maksimalnya 8. Kan tidak ada tasyahud awal di situ ya. Lah, ini di semua sujud, rakaat pertama habis sujud apa? Tasyahud apa berdiri? Sholat duha langsung 8 rakaat. Habis sujud rakaat pertama, habis sujud tasyahud apa berdiri? Berdiri. Berarti julus istirahat dulu. Rakaat kedua berdiri apa tasyahud? Berdiri. Ya, julus istirahat. Semua rakaat 3, 4, 5, 6, 7 semuanya setelah sujud akan berdiri. Maka sunat julus istirahat. Sholat sunnah mutlak 1000 rakaat 1 takbir. Misalnya ya, sholat ada orang sholat sunnah mutlak 1000 rakaat dengan 1 takbir 1 salam. Maka setiap habis sujud kedua di semua rakaat selain rakaat ke-1000 ya, mulai rakaat pertama sampai rakaat 999 itu semuanya dipisah dengan julus istirahat.
Kalau sholat zuhur, rakaat kedua, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, habis rakaat kedua, habis sujud ngapain? Julus. Julus apa? Tasyahud. Maka tidak usah julus istirahat, karena sudah ada julus tasyahud. Kecuali antum niat, ana tidak mau julus tasyahud, sunnah julus istirahat. Kan sunnah kan, tasyahud awal kan ya, sunnah. Jadi antum niat, wes, ana terburu-buru ini, tidak mau julus tasyahud. Habis sujud mau langsung berdiri, rakaat kedua padahal. Nah, berarti dari sujud langsung berdiri. Nah, sesuai dhobit ini berarti sunnah julus istirahat apa enggak? Sunnah. Itu. Jadi tempatnya julus istirahat itu adalah ba'da kulli sajdatin yaqumu anha. Hah? Enggak sunnah, enggak ada. Ya julus tasyahud itu. Karena untuk pemisah, udah ada pemisah ngapain ada julus istirahat, enggak usah. Hanya pemisah saja antara rakaat pertama dengan rakaat kedua. Julus istirahat itu bukan rakaat pertama, bukan rakaat kedua, wasitoh. Perantara, pemisah antara rakaat pertama dan rakaat kedua. Jadi julus istirahat itu enggak disebut rakaat pertama, enggak disebut rakaat kedua. Kalau ada makmum datang takbir Allahu Akbar, imamnya pas julus istirahat, enggak usah ikut, nunggu berdiri aja. Enggak usah turun. Jadi antum sholat masbuk datang di setelah imam sujud rakaat pertama, bangun julus istirahat dia. Antum takbir Allahu Akbar, pas imamnya julus istirahat, enggak usah turun, tunggu berdiri. Beda kalau imamnya pas sujud, antum turun, ya kan? Untuk mutaba'alil imam. Tapi kalau julus istirahat enggak usah ikut. Kemudian julus istirahat, kalau imamnya tidak melakukan, makmum meninggalkan juga apa enggak? Tetap melakukan, karena singkat sekali kan, hanya seukuran tumakninah, seukuran subhanallah. Jadi misalnya dari rakaat pertama, imamnya ini tidak ngamalkan sunnah, dari sujud langsung Allahu Akbar, tidak pakai julus istirahat, makmum tetap julus istirahat, karena singkat, tidak bakalan ketinggalan apa-apa ya, singkat. Nah, ini kesunatan yang berikutnya. Nah, itu. Habis sujud tilawah nggak sunnah, ya. Habis sujud tilawah nggak sunnah. Kan kayak subuh Jumat kan baca alif lam mim sajdah, sujud kan, sujud. Dari sujud tilawah itu langsung berdiri, nggak pakai julus istirahat, nggak sunnah. Setelah sujud tilawah nggak sunnah julus istirahat, langsung bangun. Nah, kemudian takbirnya dari orang sujud julus istirahat sampai berdiri 1 kali takbir, bukan 2 kali takbir. Jadi Allahu Akbar dipanjangkan. Yang penting jangan over memanjangkannya ya. Maksimal memanjangkan berapa? 7 alif, 14 harokat. Maksimal memanjangkan Allah lafzul jalalah itu 7 alif, itu masih tidak apa-apa. Lebih dari itu batal sholatnya. Jangan memanjangkan lebih dari 7 alif atau 14 harokat. Nah, jadi dari sujud rakaat pertama, kemudian bangun julus istirahat sampai berdiri, ini takbir 1 kali, bukan takbir 2 kali. Jadi Allahu Akbar begitu. Ya julus istirahatnya jangan lama-lama. Kalau misalnya gerakannya lambat, sehingga kalau Allahu Akbar dipanjangkan, julus istirahat dulu sampai bangun, akan lebih dari 7 alif. Jangan dipanjangkan, ya cukup maksimal 7 alif. Kemudian lah, kan belum nyampe berdiri. Dalam sholat kan tidak ada diem ya. Dalam sholat tidak ada diem, imam baca Quran atau baca dzikir atau doa. Ya baca dzikir yang lain lanjutannya. Misalnya Allah, karena orangnya lambat gerakannya, orang tidak bisa cepat, itu karena faktor kesehatan mungkin lambat, sehingga kalau dipanjangkan sampai berdiri melebihi 7 alif, ya udah maksimal sampai 7 alif saja, jangan lebih. Lah sisanya kan tidak ada takbirnya, tidak ada zikirnya, baca zikir apa alhamdulillah, apa subhanallah, apa atau apalah, baca zikir atau doa ya, atau doa. Kemudian kesunatan berikutnya wa yusannut tasyahhudul awwalu wal qu'udu lahu. Wassala 'alan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam fihi fit tasyahhudil awal wa fil qunut.
Termasuk sunnahnya sholat adalah tasyahud awal. Meninggalkan tasyahud awal makruh. Dan sunnah ditempel dengan sujud sahwi. Kenapa? Tasyahud awal ini adalah sunnat ab'ad. Wal qu'udu lahu, duduk untuk baca tasyahud awal ini juga sunnah. Baca tasyahudnya sunnah, duduknya sunnah. Jadi lo anak baca tasyahud awal tapi ketika berdiri di rakaat ketiga misalnya enggak, duduknya juga sunnah. Baca tasyahudnya sunnah, duduknya juga sunnah. Dan sama-sama sunnat ab'ad. Sunnat ab'ad. Ninggalkan tasyahud awal, duduk tapi tidak baca, sunnat sujud sahwi. Atau baca tasyahud ketika berdiri atau sambil bangun itu baca tasyahud tidak duduk, sunnat sujud sahwi. Jadi tasyahud bacanya at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah, ini sunnah. Duduknya juga sunnah. Tasyahud itu dari at-tahiyat sampai mana? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini tasyahud sunnah. Wal qu'udu lahu, untuk tasyahud juga sunnah. Kemudian wassalah ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi fit tasyahud awal. Itu sunnat membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika tasyahud awal. Ketika tasyahud awal sunnat baca sholawat kepada Rasulullah. Hanya kepada Rasulullah. Kalau indah Syafi'iyah, fuqaha Syafi'iyah tidak sunat baca salawat kepada al. Dan juga sahabat tidak sunat. Salawat hanya kepada Rasulullah. Tidak usah salawat kepada al atau kepada sahabat. Ini indal fuqaha. Tidak sunnah. Ya, tidak sunnah. Tapi amalnya salaf baca salawat kepada al. Alasannya fuqaha Syafi'iyah kenapa sih tasyahud awal kok tidak pakai salawat kepada al? Li'annahu mabniyun ala takhfif. Karena tasyahud awal itu singkat, tidak usah dipanjangkan, pendek, tidak usah dipanjangkan. Nanti kalau tambahi salat kepada al jadinya panjang, kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Apanya yang panjang? Tinggal baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alih. Tinggal kalimat wa ali, tidak usah wa ala ali. Wa ala ali kepanjangan mungkin ya, wa ala ali sayyidina Muhammad mungkin kepanjangan. Wa ali apanya? Ada yang panjang, wa ali berapa huruf? Wa hamzah sama alifnya panjangnya itu lam ha wa alif 4 huruf. Tidak ada itu panjangnya. Selisihnya berapa? Tidak sampai sedetik ya. Ditambahi wa alif dengan tambah wa alif. Selisihnya mungkin 1 detik saja. Jadi karena itu amal salaf baca. Amal salaf baca sebagaimana disebutkan oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Jadi antum baca. Lu Syafi'iyah mengatakan tidak sunnah, ya nggak apa-apa. Antum fahami madhab Syafi'i seperti ini, tapi amal kita ngikuti salaf. Ya, untuk pengetahuan fikih kita mempelajari madhab Imam Syafi'i, dan amal kita dan amalnya salaf juga semuanya rata-rata sama seperti madhab Imam Syafi'i. Cuman ada beberapa amal salaf yang tidak sama dengan pendapat muktamad dalam madhab Syafi'i. Ya kita ngikuti salaf, amalnya ngikuti salaf. Jadi ditambahi wa ali, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alih. Sudah beres. Tidak ada lebih lama, tidak ada wa alih, udah bangun. Gitu. Bisa jadi orang duduk toh, tidak baca. Duduknya toh, ya duduknya aja. Tapi sunat sujud. Qa'udnya ada baca. Apa tasyahudnya ada dibaca? Yang sunnahnya qa'ud tasyahud. Iya, sunnah. Jadi ada tasawurnya disebutkan di Mughni itu. Orang melakukan salah satu itu apa ini? Ada, coba dilihat nanti di Mughni. Yutasawwar. Ya. Jadi sholawat kepada Rasulullah SAW fihi fit tasyahudil awal. Kalau Syafi'iyah sekali lagi yang sunat sholawatnya hanyalah kepada Rasulullah, tidak usah kepada al, tidak usah pada sahabat. Amal salaf, sholawat juga kepada al, sholawat kepada al. Wafil kunut, di dalam kunut juga sunat baca sholawat. Doa kunut kemarin sudah ya kan. Kunut itu yaitu apa kunut? Ad-du'a was-sana, itu Allahumma firli ya ghafur. Itu sudah kunut itu. Kunut saja, sholawat beda, sunat lain. Sunat sholawat ketika kunut.
Itu kalau antum tidak sholawat ketika kunut, sunat sujud sahwi. Kunut kalau yang masyhur, yang paling afdal ya kemarin Allahumma hdini fiman hadait. Terus sampai waqini syarroma qadait. Ini doa. Sanaknya fa innaka taqdi wa la yuqda alaik ila akhirih. Itu sana. Itu dibaca, antum berarti baca kunut. Tapi sunnah baca sholawat setelah itu. Kalau tidak baca sholawat, maka meninggalkan kesunatan, sunat abad. Sunat sujud sahwi. Wadah ya. Allahumma firli ya ghafur, kunut, tapi belum ada salawatnya, tambahi salawat. Wa fil kunuti ai wassalatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fil kunut. Termasuk kesunatan salat adalah membaca salawat kepada Nabi ketika kunut. Nah, beda dengan tasyahud. Indah Syafi'iyah ini kalau tasyahud tadi kunutnya, kalau tasyahud salawatnya hanya kepada Nabi, tidak kepada al. Kalau kunut enggak, kalau kunut sholawatnya kepada Nabi, kepada al, juga kepada sahabat. Monggo. Jadi kalau kunut, sekali lagi, kalau kunut sholawatnya kepada Nabi, kepada al, dan juga kepada sahabat. Benar? Lo langsung tak? Terus. Nah, jadi kalau kunut sholawat kepada Nabi, sholawat kepada al, sholawat kepada sahabat wasallallahu, salam, tambahi salam juga, wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya. Sholawat kepada Nabi, kepada al, kepada sahabat. Salam juga sama, kepada Nabi, kepada al, kepada sahabat. Ditinggalkan salah satu, sholawatnya atau salamnya, atau kepada al ditinggalkan, atau kepada sahabat ditinggalkan, maka sunat sujud sahwi. Totalnya sunat abad itu ada 20. Kalau dipreteli ada 20 seperti di Yakut. Nanti dilihat di Yakut. Kalau diglobalkan ya sunat abad itu tasyahud awal sama kunut. Tapi kalau dipreteli ada apa? Ada 20, ada 20 di Yakutun Nafis gitu, di Yakutun Nafis. Jadi beda ya, kalau dalam kunut sholawatnya kepada al juga, kepada sahabat juga, dan juga salam. Satu lagi, waliftirasyu, termasuk sunnah dalam salat, waliftirasyu fi jami'il jalasat wa tawarruku fit tasyahudil akhir. Sunnat duduk iftiros di semua duduk. Semua duduknya sholat boleh dengan cara apa saja. Yang afdol adalah duduk iftirosh. Kecuali duduknya tasyahud akhir, duduknya tawarruk. Itu. Duduk tasyahud akhir, atau lebih tepatnya tawarruk itu mahalnya. Jadi mahalnya tawarruk itu fil julus alladzi ya'qubuhu salam. Ya'qubuhu salam. Tempatnya duduk tawarruk di sini. Duduk yang diiring-iringi oleh salam. Duduk sebelum salam. Jadi duduk terakhir sebelum salam itu yang sunat tawarruk. Yang sunat tawarruk itu duduk terakhir sebelum salam. Selain itu iftirash semuanya. Selain itu iftirash. Apa itu tawarruk? Tawarruk itu ayyukhrija rijlahu min jihati yaminihi wa yulsik warikahu bil ardi. Duduk tawarruk ya sebagaimana sudah maklum, ya. Antum duduk kaki yang kiri, tapak kaki yang kiri dikeluarkan dari arah kanan. Jadi tapak kaki yang kiri dikeluarkan dari arah kaki kanan, dan pantatnya nempel ke tempat duduk. Nah, seperti ini, ya. Nah, ini namanya tawarruk. Jadi kaki kiri, itu kaki kiri untuk kaki yang bisa nekuk, ya. Itu. Yang nggak bisa nekuk ya sebisanya. Itu. Itu. Jadi kaki kiri, tapak kaki kiri keluar dari arah kaki kanan. Kemudian pantatnya nempel ke tempat duduk, bukan duduk pada tapak kaki, tapi nempel ke tempat
duduknya. Kalau lantai ya lantainya itu. Kemudian kaki kanan, nah, tapak kakinya ditegakkan. Ini kaki kanan, kakinya ditegakkan, jari-jarinya diginikan, menghadap kiblat. Untuk yang bisa, ya, untuk yang bisa, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya. Itu. Kalau kakinya model sepatu boot ya sebisanya, ya. Itu. Jari-jarinya gandeng semua. Nah, itu. Gitu. Jadi caranya begini. Ini duduk tawarruk. Apa? Ayyukhrija rijlahu min jihati yaminihi wa yulsik warikahu bil ardi. Jadi mengeluarkan tapak kaki kiri dari arah kanan, pantatnya ditempelkan ke tempat duduknya, kemudian kaki kanannya wayansib rijlahul yumna. Kaki yang kanan ditegakkan, tapak kaki yang kanan ditegakkan, wadian atrafa asabi'iha bil ardi. Ujung jarinya ditekuk begini ya, ujung jari kaki kanan ditekuk sekiranya menghadap kiblat. Wadian atrafa asabi'a bil ardi mutawajjihatan il kiblat. Jadi ditekuk begini sekiranya menghadap kiblat. Ya, ini duduk tawarruk. Kapan duduk tawarruk? Semua duduk terakhir dalam sholat, duduk terakhir yang langsung setelah itu diiringi salam. Jadi duduk paling akhir yang setelah itu salam. Itu apa? Tempatnya duduk tawarruk. Itu. Selain itu, selain al-julus alladzi yaqubuhus salam, selain duduk terakhir yang langsung diiringi oleh salam, semuanya sunnat iftirah. Duduk apa saja boleh, tapi yang sunnah, yang afdol itu iftirash. Iftirash itu apa? Ya sama kayak tawarruk, cuman bedanya wal iftirash mislu tawarruk. Hanya saja illa annahu fihi la yukhrij yusrahu. Kaki kalau tawarruk, kaki yang kiri keluar ke arah kanan. Itu tawarruk. Kalau iftirash enggak dikeluarkan. Justru kaki kiri dibuat duduk. Kaki kiri dibuat duduk lah begini, enggak dikeluarkan. Nah, seperti ini. Ya. Ini namanya apa? Iftirash. Jadi kaki kirinya dibuat duduk. Kalau tawarruk dikeluarkan, duduknya ke lantai langsung. Ini tawarruk. Iftirash dibuat duduk begini. Kaki kirinya jadikan kursi. Tapak kaki kirinya dijadikan kursi, dibuat duduk. Ini iftirash. Itu iftirash. Nah, tawarruk tadi itu ya. Yang kaki kiri dikeluarkan ke arah kanan, pantat kiri nempel ke lantai. Kalau dibalik enggak dikatakan tawarruk. Dibalik begini. Ya. Begini. Jadi kaki kanan dikeluarkan ke arah kiri. Kemudian pantat kanan yang duduk di lantai. Enggak ada perusunan ini. Enggak dikatakan tawarruk. Enggak dikatakan tawarruk. Duduk apa? Ya yang jelas bukan tawarruk. Terserah antum kasih nama duduk apa ya. Bukan tawarruk sehingga tidak menghasilkan kesunahan. Nah, ini tawarruk. Jadi, sila atau hatta medongkrong juga sah. Kayak orang nonton bola gitu duduknya ya medongkrong. Tidak apa-apa. Duduk model apa aja sah. Ya itu kakinya ditegakkan, tangannya ditaruh di bawah ya kayak anjing itu. Makro. Ika ini. Kata orang Jawa lungguason-ason. Karena mirip anjingnya. Nah, itu makruh. Nah, jadi apa? Duduk tawarruk ini hanya di sini. Kalau di matan di sini dikatakan apa? Wal iftirash fi jami'il jalasat. Duduk iftirash di semua duduknya sholat. Duduk pengganti berdiri, duduk bainas sajdatain, julus istirahat, julus tasyahud awal, semuanya menggunakan model iftirash. Tawarruk hanya satu, wat tawarruk fit tasyahudil akhir. Duduk tawarruk itu khusus tasyahud akhir. Ini khusus tasyahud akhir. Itu saja. Tapi sebenarnya enggak mesti tasyahud akhir duduk tawarruk itu enggak mesti. Yang duduk tawarruk itu kapan? Fil julus alladzi yaqubuhu salam. Pokok duduk terakhir sebelum salam itu yang tawarruk. Walaupun tasyahud akhir, tapi dia tadi misalnya ninggalkan kunut, ninggalkan tasyahud awal, sunat sujud sahwi kan? Nah, kalau sujud sahwi setelah tasyahud apa salam? Kalau orang ada kesunatan sujud sahwi
setelah tasyahud apa langsung salam? Enggak, masih ada sujud 2 kali dan julus bainas sajdatain. Maka duduknya iftirash. Jadi kalau orang akan melakukan sujud sahwi, punya kesunahan sujud sahwi, tasyahud akhirnya iftirash begini. Iftirash sampai selesai tasyahud, sholawat, doa akhir tasyahud itu dibaca semuanya sujud sahwi. Kemudian julus, sujud sahwi kan 2 kali. Julus bainas sajdainnya iftirash tetap. Kemudian sujud lagi kedua, baru setelah bangun dari sujud kedua sujud sahwi, sebelum salam duduknya tawarruk. Duduknya tawarruk baru salam. Ya. Atau makmum masbuk, imam sudah rakaat terakhir, makmumnya masih rakaat ketiga. Lah, imamnya setelah tasyahud salam kan? Berarti duduknya tawarruk. Makmum setelah tasyahud ngikuti imam ini, apa? Salam apa berdiri? Berdiri nambah rakaat. Maka makmum masbuk ini duduknya iftirash. Bukan tawarruk. Wadah ya? Jadi duduk tasyahud akhir itu dengan cara tawarruk kalau setelahnya akan salam. Kalau setelahnya masih ada sujud sahwi, maka duduknya iftirash, kecuali niat dalam hati, wes ana enggak mau melakukan sujud sahwi. Tadi dia tahu kalau ninggalkan tasyahud awal, ninggalkan kunut sunat sujud sahwi kan, ana enggak mau sujud sahwi. Enggak tak lakukan sunnah kok. Enggak. Maka kalau dia ada niat tidak melakukan sujud sahwi, maka duduknya apa? Tawarruk. Gitu. Habis selesai baca tasyahud, habis selesai, kenapa enggak sujud sahwi ya? Kan sunat sujud sahwi. Mau sujud sahwi, dirubah lagi posisinya. Dirubah, sujud sahwi 2 kali, setelah itu sebelum salam tawarruk. Jangan main-main. Wah deh. Nah, kalau salah antum duduk sebelum salam harusnya tawarruk, iya kan? Kok ternyata antum duduk iftirash, atau duduk tasyahud awal, sunatnya iftirash, antum keliru tawarruk. Sunat dibenarkan apa enggak? Sunat. Jadi misalnya duduk tasyahud awal keliru tawarruk begini, bener kan? Iftirash. Atau antum duduk terakhir sebelum salam, kok iftirash? Sunatnya tawarruk, dirubah begini, tawarruk. Cuman kalau Imam Romli terserah, enak. Jadi kalau Imam Romli ngerubah hatta sampai begini enggak masalah, sampai merunduk begini. Benerkannya kan perlu begini kan ya? Enggak apa-apa kalau Imam Romli. Ibnu Hajar hati-hati. Kalau Ibnu Hajar, kalau benerkan hati-hati, benerkan ini kan sunnah. Harusnya tawarruk kok iftirash. Harusnya iftirash kok tawarruk. Sunnah dibenerkan kan? Benerkan hukumnya apa? Sunnah. Benerkan hukumnya sunnah. Nambahi rukun membatal haram apa boleh? Nambahi rukun. Tidak boleh kan? Haram. Lah, maka ketika antum harusnya tawarruk keliru iftirash atau harusnya iftirash keliru tawarruk, kalau benerkan jangan sampai nambahi rukun. Lah merunduk gini, kalau sampai dahi kita ini ditarik benang lurus, jatuhnya di depan lutut, ini namanya ruku. Rukuknya orang sholat duduk. Jadi kalau benerkannya enggak boleh gini. Keliru tawarruk mau dibenerkan iftirash. Kalau benerkan jangan begini. Ini namanya nambahi ruku. Nambahi ruku membatalkan sholat. Atau sebaliknya dari iftirash mau benerkan tawarruk, jangan begini. Nambahi ruku, batal sholatnya kata Ibnu Hajar. Ya apa benerkannya? Ya begini. Agak susah ya. Agak susah. Itu Saifuddin gelundung itu ya. Itu. Jadi benerkannya itu. Benerkannya kalau Ibnu Hajar begini ya. Itu. Nah, begini. Jangan sampai nambahi ruku. Kata Imam Romli enggak apa-apa kok, sunat kok. Dianjurkan. Enggak ada masalah. Itu menurut Imam Romli. Kalau Ibnu Hajar seperti itu. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Bangun dari sujud ke berdiri. Ke berdiri itu ada kan
Gini, tangannya keras dulu. Jadi bersandar ke tangan. Karena ada perbedaan dengan ada baca hadis. Ya, memang ada perbedaan. Hasilnya mungkin ada nih. Iya. Ada yang gitu, ada riwayat gitu. Ada riwayat megang ini. Ada riwayat. Kalau alam masalah gimana? Yang jelas ada riwayat disebutkan. Riwayat hadisnya ada. Jadi ada yang begini, ada yang kemudian dari yang saya ikutin itu nggak apa-apa dipotong persentase.